بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini sudah melihat ada pertanyaan yang masuk. Saya akan coba langsung ke pertanyaan pertama, yaitu ada yang menanyakan bagaimana aktivitas masker dari kain. Silakan mungkin dari Dokter Kenia, tadi yang sepertinya untuk anak sekolah ini ya. Bagaimana aktivitas masker dari kain? Atau mungkin ada yang mau jawab Iya, selain Dokter? saya coba jawab. Kebetulan sebenarnya ada 3 sampai 4 pertanyaan kayaknya tentang topik sekolah ini. Yang pertama saya akan coba jawab terkait efektivitas baik itu masker kain dan lain-lain. Kebetulan saya sudah punya gambarannya ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa memang dari mungkin yang kalau saya temukan di sepanjang saya menjemput sekolah banyak juga anak-anak yang menggunakan ini ya sponge mask. Jadi emang yang sudah langsung jadi ya. Ini ternyata kita lihat bahwa angka untuk protektif terhadap virusnya itu 0% ya. Dan yang juga ada juga ini yang dibuat sendiri itu dari baju atau pakaian atau dari fabric. Sebenarnya ini tergantung, ada beberapa tipe, ada yang dibuatnya satu lapis, dua lapis, dan paling bagus itu direkomendasikan adalah 3 lapis. Jadi bisa dengan kombinasi 2 lapis kain cotton misalnya, kemudian diselipkan di tengah-tengah dengan filter berupa tisu dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali beberapa hal yang bisa kita cari juga di internet ataupun di YouTube bagaimana membuatnya. Namun saya sarankan untuk karena kita ini sedang menghadapi sebuah pandemi virus, maka kalau kita lihat surgical mask ini ya, yang memang disarankan rekomendasikan oleh pemerintah dan sekarang sudah mulai ada semacam masker untuk anak-anak yang mungkin bentuknya mirip dengan surgical mask walaupun dibilangnya non medical mask gitu. Nah, itu cocok buat anak. Jadi sebaiknya kalau memang kita targetnya mau menghindari dari virus ya gunakan yang ini. Yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah bahwa ternyata kita perlu ingat juga bahwa tiap-tiap masker ini punya punya semacam expire-nya ya. Jadi kalau masker kain itu dia sebaiknya segera diganti setelah 4 jam karena kan dengan filternya dia yang lebih longgar dari masker bedah misalnya, maka kita harus memiliki waktu lebih cepat untuk mengganti dengan yang baru sebelum terhirup ke dalam. Termasuk misalnya saya memberi contoh yang paling praktis yang bisa saya terapkan ke anak-anak itu setiap dia selesai break baik itu makan siang ataupun snack snack time itu sebenarnya mereka kan harus melepas masker. Padahal kita selalu mengajarkan anak untuk menghindari menyentuh bagian sisi luar ya. Nah, kalau anak kita rasa sulit untuk melipat dengan cara yang baik tanpa menyentuh bagian luar, kemudian dia bisa memakai kembali dengan cara tanpa menyentuh bagian luar tersebut, maka solusi saya bisa saya berikan kalau di anak saya yang lebih kecil-kecil, saya selipkan masker bersih. Jadi mereka kalau habis selesai mereka mau makan, mereka taruh masker yang sudah terpakai di tempat lain dengan memegang loopnya saja. Kemudian setelah mereka selesai makan, setelah cuci tangan, mereka menggunakan masker yang baru. Mungkin itu akan lebih aman. Gitu. Jadi itu salah satu tips yang bisa dilakukan. Selain itu juga harus diganti masker itu bila sudah mulai merasa agak lembab gitu ya. Jadi jangan sampai basah, kotor didiamkan saja. Jadi memang ini peran dari orang tua bagaimana menanamkan kebiasaan baru ini secara perlahan-lahan. Dan biasanya saya pernah mungkin di webinar yang sebelumnya saya beri saran agar kita bisa melatih orang tua mulai dari sebelum anak masuk. Jadi dilatihan di rumah. Gimana mereka bertahan di rumah, pakai masker, melakukan nonton TV atau melakukan aktivitas lain, tetap bermasker. Jadi dilatih. Nanti lama-lama dinaikkan durasi-durasinya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ya, Pak Tana, pertanyaan berikutnya terkait apakah benar adanya terkait sosialisasi pemeriksaan pemeriksaan COVID-19 melalui pemeriksaan saliva kepada anak-anak sekolah dan dilakukan random tanpa konsen orang tua. Nah, ini saya klarifikasi berdasarkan yang saya dapatkan informasi dari berita adalah bahwa mulai September 20, walaupun bisa jadi berubah tanggalnya, namun mulai September 20 ini pemerintah berencana atau Ministry of Public Health akan mengadakan semacam program pemeriksaan selama 4 sampai 6 minggu yaitu untuk memeriksa anak-anak secara randomnya ini bukan random, mereka punya mekanisme sendiri pemilihannya, yaitu dengan pemeriksaan saliva, namun tetap akan meminta konsen orang tua atau minta persetujuan orang tua. Jadi bila orang tua tidak setuju, maka mereka tidak berhak melakukannya. Walaupun
pemerintah kembali mengingatkan bahwa orang tua diminta untuk sedikit tenang karena setelah fase mungkin sekitar seminggu 2 minggu berlalu kurang dari 0,02% ya dari angka baik itu murid dan pun maupun teacher yang positif. Jadi ini sebenarnya cukup signifikan bagi kita seperti saya sampaikan di webinar sebelumnya bahwa setiap negara punya kebijakan sendiri mengevaluasi ke policy-nya apakah mereka akan terus belajar online atau tidak, yaitu dari bagaimana kenaikan signifikan angka infeksi. Jadi sedangkan di Qatar sudah bisa diyakinkan dari MOPH bahwa memang masih aman untuk dilanjutkan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan kembali juga pertanyaan ketiga, mengapa mulai pekan depan ada pilihan baik itu mau pilih online terus ataupun mau milih blended learning. Nah, kembali saya tekankan juga bahwa pada tanggal 14 September Ministry of Education Higher Education Qatar membuat semacam konferensi pers yang menyatakan bahwa orang tua diminta memilih. Nantinya pilihannya itu kalau bisa tidak berubah-ubah karena kenyataannya sekarang ini yang sudah terjadi ditetapkan blended learning tapi masih banyak orang tua yang memutuskan tidak menyekolahkan anaknya dan ini akan mengganggu prosedur dari tiap-tiap sekolah yang memiliki banyak mulai dari mengatur absensi ataupun pergiliran bagaimana pemilihan 30% untuk beberapa sekolah gitu ya. Kalau sekolahnya mungkin yang memang kapasitasnya setiap kelas itu muridnya sedikit mungkin hanya 50% mengaturnya gampang tapi 30% belum lagi banyak orang tua yang juga meminta agar anaknya yang sama-sama siblings dibuat sekolah barengan gitu. Jadi ini sebenarnya walaupun memang bukan menjadi concern yang karena kenaikan angka tapi lebih ke arah menyikapi merespon concern orang tua gitu yang khawatir gitu, kekhawatiran orang tua. Oleh sebab itu orang tua diminta untuk memilih. Itu paling dan ditekankan bahwa ternyata angka-angka positif itu ditelusuri secara tracing ditemukan penularannya bisa jadi bukan dari sekolah tapi dari luar sekolah. Itu Pak Tana yang 3 pertanyaan yang di awal. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan penanya sudah terjawab, sudah diborong sama Dokter Kenia. Luar biasa. Sudah dijawab sama beliau. Kemudian ada pertanyaan masuk ke saya. Jika ada orang dari Indonesia akan ke Kuwait, ya, beliau memegang RP Kuwait, bisakah transit di Qatar dan karantina hotel di Qatar? Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Pertanyaan ini siapa yang bisa jawab kira-kira ya? Mungkin dari Pak Khairin. Orang punya RP di Kuwait, beliau akan transit di Qatar, apakah bisa? Iya, makasih Pak Tanah, Pak Moderator atas kesempatannya. Sejak awal pandemi, bulan akhir Februari 2020 lalu, hingga sekarang memang Hamad International Airport itu tidak pernah tutup untuk transit. Jadi tidak pernah ada penutupan untuk transit. Jadi bisa kapan saja transit dan juga untuk pengaturan booking hotel tadi ya. Kalau bermalam di Hamad itu tentu akan menyesuaikan dari reservasi awal tiket. Kan sudah ketahuan waktu reservasi awal tiket itu akan transit berapa lama, jam-jam berjam-jam kah atau berhari-hari kah atau bermalam-malam kah itu tentu sudah diatur oleh saat reservasi tiket. Jadi pertama dapat transit di Bandara Hamad, kedua kalaupun butuh bermalam untuk transit di Hamad International Airport itu direncanakan sejak awal Pak. Melalui agen perjalanan atau melalui Qatar Airways pasti difasilitasi. Itu aja Pak Moderator. Terima kasih jawabannya Pak Khairil. Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari jawaban Pak Khairil tadi sudah cukup jelas sepertinya. Kemudian kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya langsung dengan raise hand. Ya, silahkan. Bapak Ibu yang hadir silahkan kami buka untuk yang mau tanya langsung. Nah. Ya, langsung saja Pak Susilo. Oke, terima kasih Pak. Cepat saja kok. Ya. Terima kasih. Karena saya telah bergabung ini tadi, tentu terima kasih juga untuk semua pembicara yang ada. Mungkin sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sekedar ingin konfirmasi atau menyampaikan himbauan dari warga. Menyangkut beberapa kasus terakhir, klasternya itu klaster keluarga karena kumpul-kumpul dan lain-lain, itu ada beberapa himbauan dari warga meminta
kan tidak semua orang sesadar seperti yang dilakukan Pak Nur Hadi. Tentu terima kasih Pak Nur Hadi sharingnya yang disebutnya sebagai duty of care, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap teman, terhadap orang sekitarnya. Jadi selama ini yang diinformasikan oleh tim tanggap darurat COVID itu kan hanya statistik, tanpa tahu siapa orangnya secara persis, hanya nebak-nebak atau lewat gosips. Nah, mungkin nggak KBRI, karena tidak semua orang seperti tadi saya sampaikan itu bisa melakukan seperti Pak Nur Hadi mendeklar dirinya bahwa saya ini sedang COVID, tolong hati-hati, sampaikan ke teman-teman, ke keluarga, ke tetangga, dan lain-lain. KBRI menghimbau, kalau tidak bisa dibuat aturan, mungkin melanggar privasi, saya kurang tahu persis, itu membuat aturan bahwa mereka yang positif seharusnya mendeklar dirinya paling enggak ke orang-orang terdekat, jangan sampai begitu dia positif, diam-diam hanya menyampaikan 1-2 orang dengan embel-embel di belakangnya adalah jangan bilang siapa-siapa. Ini yang sebenarnya warga semua kurang setuju, ada masukan untuk KBRI. Mungkin nggak KBRI membuat aturan bahwa siapapun yang positif harus menyatakan dirinya positif, memberitahukan kepada teman-teman terdekat, lingkungan terdekat, dan dibuat terbuka. Kalau memang nggak dibuat terbuka, melanggar privasi, di-encourage orang itu untuk mendeklar dirinya. Saya kira untuk kemaslahatan orang lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Kartono, Pak staf dari KBRI, Pak Khairil, dan semua pembicara yang lain. Mudah-mudahan bisa dijadikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Khairil sebagai perwakilan KBRI. Siap. Ya, seperti sudah saya sampaikan di awal himbauan kami tadi, bahwa Satgas Penanganan COVID-19 di Qatar itu merupakan kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini KBRI Doha, dengan masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Sehingga tindak tanduk atau pelaksanaan tugas kami itu terikat dengan protokol yang berlaku atau diterbitkan oleh pemerintah pusat di Indonesia. Tadi Pak Sukartana sudah share di kolom chat bahwa ada beberapa protokol yang harus ditaati, termasuk salah satunya adalah tidak mengungkap atau mempublikasikan identitas dan lokasi pasien, sehingga kami tidak berkepentingan atau tidak dapat dan tidak akan mempublikasikan identitas dan lokasi pasien, sehingga kami menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang, biarkan pemerintah setempat melalui Kementerian Kesehatan Publik itu yang melakukan tracing, Pak. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita kemarin sudah berkontak fisik dengan ini, atau kita sudah bertemu ini, kita sudah ke rumah ini. Itu kita nggak perlu khawatir, Pak, selama kita tidak dihubungi untuk melakukan swab test. Biarkan saja pemerintah Qatar melalui Kementerian Kesehatan Publik yang melakukan tracing itu. Kita nggak perlu panik. Kementerian Kesehatan Publik sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, sudah tahu jaringannya seperti apa. Nanti Kementerian Kesehatan Publik yang akan menghubungi apabila kita perlu melakukan swab test karena kita pernah kontak dengan pasien. Itu juga itu juga karena keterkaitannya dengan kode etik kesehatan. Saya nggak tahu, mungkin pembicara lain, para senior saya di sini, dokter-dokter sini lebih mengetahui tentang kode etik kesehatan, apakah boleh mengungkap identitas pasien segala macam. Tapi himbauan kami dan apa yang akan kami lakukan seperti itu. Ini saya harap dapat dapat meredamkan kecemasan masyarakat. Kalau toh terdapat kekhawatiran, kenapa harus khawatir selama kita tidak melakukan kontak fisik, kita tidak melakukan kerumunan, selama kita menjalankan protokol kesehatan yang selama ini kita sudah gencar dilakukan himbauan, selama kita melakukan protokol kesehatan, kenapa kita harus khawatir? Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian harap maklum bahwa itu adalah privasi dari pasien, dan itu kami juga sebagai Satgas ataupun KBRI tidak mungkin untuk menghimbau pasien
untuk mengimbau pasien untuk membuka jati dirinya ke publik, karena kebersediaan pasien untuk membuka jati dirinya kepada publik seperti yang dilakukan Pak Nur Hadi itu dengan kesadarannya sendiri tanpa tekanan dari pemerintah atau masyarakat. Itu yang kita harapkan. Itu aja mungkin dari pembicara yang lain ingin menambahkan, silakan Pak Moderator. Pak Sukartana, saya coba tambahkan dari Pak Khairil. Langsung saja Dok, silakan. Ya, ini menyangkut masalah etik kedokteran, etik confidentiality dari pasien. Memang itu ada hukumnya. Jadi pasien itu berhak untuk tidak mendisclose penyakitnya karena ini dilindungi oleh undang-undang. Yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi itu adalah kecuali pasiennya sendiri yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang lain yang menyampaikan penyakitnya orang lain bisa dituntut. Jadi ini juga perlu hati-hati. Ada suatu hal dilematis dalam situasi seperti ini, tapi kembali lagi saya sependapat dengan Pak Khairil. Jadi kuncinya adalah yang tadi saya sampaikan di kesimpulan bahwa pencegahan itu jauh lebih baik. Sekarang ini situasinya jangan dianggap sudah aman, belum. Jadi kalaupun restriction sudah dilepas, standar precaution tetap harus dilakukan. Jadi tidak perlu kita gathering yang tidak perlu, berkumpul-kumpul yang tidak perlu, tahan dulu. Jadi sebenarnya tidak harus melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kita harus tetap menjaga untuk menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian bepergian yang perlu saja, itu yang harus kita terapkan. Jadi tidak perlu harus panik, kemudian kita tetap menjaga seperti yang protokol yang sudah ditetapkan. Jadi kembali lagi, etik konfidensial harus tetap dijaga, kemudian tidak boleh kita meminta orang untuk mendisclose penyakitnya. Jadi saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Rahmat. Waktunya sudah mepet sekali. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Kita coba akomodasi ya. Apakah boleh dan apa dampaknya bila kita bercengkrama kepada orang yang sudah terdampak walaupun orang tersebut sudah dikatakan negatif? Kemudian saya lanjut lagi pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Dr. Iqbal. Untuk vaksin, bila proses berjalan lancar, vaksin dari negara mana yang kemungkinan besar akan didistribusikan di Qatar dan kira-kira kapan bisa mulai didistribusikan dengan asumsi semua berjalan sesuai rencana? Terima kasih. Ya, tadi ada 2 pertanyaan sekaligus bagi orang yang positif, apakah kita bisa bercengkerama atau bercakap-cakap. Kemudian tentang vaksin, silahkan yang mau menjawab dari para narasumber. Dr. Iqbal sepertinya yang di... Saya bisa menjawabnya, mungkin akan membantu menjawab yang pertama, Pak Tana. Silakan Pak Nurdi. Ya. Apakah boleh dan ada dampaknya? Apa dampaknya jika kita bercengkerama dengan orang sudah berdampak walaupun sudah dikatakan negatif? Ini pengalaman saya pribadi lagi, yang akan saya sampaikan. Waktu saya di-discharge dari rumah sakit, last test swab saya itu beberapa hari sebelumnya, dan hasil tesnya itu reaktif, dan setelah itu saya tidak dites lagi swab. Jadi saya berasumsi karena saya mengikuti protokol dari Ministry of Health, kalau Ministry of Health memakai sistem time untuk discharge pasien. Jadi setelah pasien itu menderita selama 10 hari dari penyakit COVID itu, dia boleh di-discharge. Itu kriteria dari Ministry of Health. Tapi oleh Ministry of Health biasanya mereka genapkan selama 2 minggu. Dengan asumsi bahwa setelah day 14, ini dia sudah negatif. Sekalipun kalau di tes swab mungkin masih reaktif ataupun bahkan mungkin positif. Tapi ini asumsi dari Ministry of Health bahwa setelah day 14, dia sudah tidak infected, sudah tidak menularkan lagi penyakitnya gitu. Jadi apa yang saya lakukan waktu saya discharge dari rumah sakit, memang saya masih diminta untuk melakukan home isolation selama 7 hari dari pihak rumah sakit. Tapi saya sudah merasa confident bahwa saya tidak menularkan lagi untuk penyakit saya, dan saya merasa sudah tidak simptomatik lagi.
Jadi selama di rumah hanya day one saja saya memakai masker. Setelah itu day berikutnya saya sudah biasa. Saya bercengkrama dengan anak-anak, main-main dengan anak-anak, ya ngobrol dengan istri seperti biasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang semuanya baik-baik. Tidak ada simptom yang lain. Ya, itu yang mungkin bisa saya share dari pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Mungkin ada yang nambahi, silahkan. Sepertinya sudah jelas, Pak Nur, sangat jelas sekali. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua ditujukan ke Dr. Iqbal. Kami persilahkan Dr. Iqbal untuk menjawab tentang vaksin ini, dokter. Yang pertama barangkali saya ingin menambahkan dulu tentang pertanyaan yang diajukan tadi tentang bagaimana sebenarnya sikap kita ketika kita berkumpul dengan orang yang sudah kena positif namun kemudian menjadi normal. Orang yang telah menjadi normal itu sebenarnya orang yang secara fisiologi maupun secara biologi itu sebenarnya sudah mengalami clearance dari kuman ini atau dari virus ini. Karena di dalam tubuh dia itu sebenarnya sudah terbangun IgM dan IgG yang cukup kuat sehingga dia itu menjadi kebal. Berbagai teori yang ada saat ini menyebutkan bahwa tingkat kekebalan itu bisa bervariasi antara 6 sampai 12 bulan. Ada sebuah penelitian yang disebutkan di Lancet itu yang memperlihatkan bahwa orang yang pernah menderita COVID itu dalam waktu 3 sampai 4 bulan daya tahan imunitasnya yang sudah lengkap itu menurun sampai 50%. Jadi kalau 50% dalam 3-4 bulan maka kita harapkan totalnya itu penurunannya itu menjadi sangat rendah itu dalam 6 sampai 8 bulan. Jadi secara teoritis orang yang pernah mengidap COVID kemudian telah sembuh itu dinyatakan clear dan aman-aman saja kita melakukan komunikasi. Suaranya putus, Dr. Iqbal. Orang yang telah dianggap negatif itu setelah beberapa bulan kemudian masih memiliki kemungkinan untuk terinfeksi kembali, ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terinfeksinya itu bukan cuma hanya dengan COVID-19, tetapi mungkin juga dengan penyakit-penyakit lain, misalnya flu yang lain. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk bercengkerama dengan orang-orang yang telah menjadi negatif. Namun dalam situasi yang seperti ini, barangkali kita tetap harus tetap harus menjaga standar precaution yang ada. Saya sendiri secara prinsip menyarankan bahwa kalau misalnya kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang telah positif, itu sebaiknya tetap kita menjaga standar precaution yang ada, tidak harus total, tetapi standar-standar yang parsial, misalnya mencuci tangan atau misalnya jarak jangan terlalu dekat. Saya kira itu tanggapan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tentang vaksin. Sampai saat ini di seluruh dunia semua negara itu selalu telah melakukan pre-ordering. Jadi tiap negara itu telah memesan vaksin, yang mana vaksin ini sendiri belum selesai sebenarnya. Bahkan kita belum tahu tingkat efektivitasnya dan kita belum tahu tingkat keamanannya. Jadi istilahnya pre-ordering. Indonesia juga, jadi Indonesia itu telah memesan 50 juta vaksin di Cina. Tetapi ini sifatnya masih pre-ordering. Semua negara melakukan racing untuk hal ini. Kenapa perlu melakukan hal ini? Kenapa kita harus melakukan pre-ordering sementara vaksin ini sendiri belum selesai? Kita sendiri belum tahu apakah vaksin ini nanti akan efektif, bagaimana tingkat safety-nya dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan oleh berbagai negara ini sebenarnya merupakan tindakan jaga-jaga. Sama dengan kalau kita ingin membeli apartemen gitu ya. Kalau kita ingin membeli apartemen itu kan pada saat apartemen itu belum jadi dan kita memberikan down payment itu biasanya harganya murah. Jadi harganya itu belum terlalu mahal. Tetapi begitu apartemen ini telah jadi, itu nilainya akan sangat mahal. Dan bahkan mungkin nanti kita akan kekurangan stok. Dan ini yang diantisipasi oleh berbagai negara. Jadi mereka khawatir pada saat nanti vaksin itu telah tersedia, kita itu akan kesulitan untuk mendapat vaksin. Karena itu dilakukan pre-ordering. Nah, Qatar itu informasi yang kami dapatkan telah melakukan pre-ordering kepada 3 perusahaan vaksin yang ada di seluruh dunia. Tetapi hingga saat ini belum diketahui kapan kira-kira vaksin ini akan datang.
walaupun ada berita yang menyebutkan bahwa itu akan dilakukan bulan Oktober. Tetapi intinya kita harus menunggu dulu bagaimana konfirmasi terakhir tentang efektivitasnya dan safety-nya. Karena kita tentu saja tidak ingin menggunakan vaksin yang tingkat efektivitas maupun safety-nya itu belum diketahui dengan baik. Jadi kita tunggu aja perkembangannya, nanti setelah diumumkan, setelah melengkapi fase 5 semua stase dari percobaan vaksin, kita baru tahu bahwa vaksin ini yang efektif dan ini yang tidak, yang mana akan kita gunakan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak Dr. Iqbal, sangat komplit. Masih banyak pertanyaan yang masuk sebenarnya, cuman waktunya sangat sudah malam dan lewat. Satu lagi, ini yang terakhir ya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan atau belum terakomodasi pertanyaannya. Saya akan, ini last question. Keluarga selama ini aman di Indonesia, mengingat di Indonesia kurvanya belum terlihat. Apabila bisa memilih mana yang lebih baik tetap ditinggal di Indonesia atau dibawa ke Qatar. Kami persilakan kepada para narasumber dengan pertanyaan ini, siapa yang mau bisa jawab? Saya coba jawab Pak Sukartana. Videonya mohon di-on kan, Dok? Masih belum kelihatan, Dokter. Oke. Ya, saya coba jawab ya. Jadi ini sebenarnya rule umum aja. Jika terjadi pandemik atau ada wabah, sebaiknya kita stay di tempat di mana kita mulai. Jadi memang yang aman itu tidak traveling. Jadi ini yang saran saya. Jadi stay aja di Indonesia. Jadi itu yang mungkin saya sarankan. Sebelum kita tutup acara ini, dari KBRI akan sesi penutupan himbauan dari Pak Khairil. Waktu dan tempat kami persilakan lagi untuk Pak Khairil. Siap, terima kasih Pak Sukartana sebagai moderator. Kembali saya ingatkan pertama-tama agar kita tetap disiplin dengan menjaga protokol kesehatan. Seperti poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Dan apabila ada ditemukan keadaan di mana masyarakat itu positif COVID, harap hubungi sekali lagi hotline KBRI melalui nomor telepon 333-22-875 dan Satgas COVID. Satgas COVID tadi Bu Dina sudah sampaikan tersebar di seluruh municipalities. Siapa-siapa saja, saya rasa masyarakat sudah cukup paham, sudah cukup kenal, dan mungkin nanti juga Satgas COVID akan proaktif dalam mensosialisasikan program-program pemerintah Qatar maupun Indonesia. Terus yang ketiga tadi ada pertanyaan Abu Iksan ya. Kalau pernah abu-abu terus menjadi hijau, apa harus menunggu 14 hari sebelum kembali ke sekolah atau bekerja? Nah, itulah salah satu bentuk keterbukaan juga, Pak. Karena kita bila sudah tes COVID dan mendapat hasilnya merahkah atau abu-abu, tentu kan kita menyampaikan juga ke perusahaan tempat kita bekerja. Nah, nanti keterbukaan terhadap kepada perusahaan tempat kita bekerja itu akan menjadi dasar. Nanti perusahaannya akan menyampaikan, oh kamu butuh istirahat lagi 7 atau 14 hari. Ya, keterbukaan dengan perusahaan tempat bekerja itu yang akan menentukan apakah Bapak atau Ibu itu dapat kembali bekerja atau masih memerlukan karantina. Terakhir ya, tadi menggemakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Iqbal bahwa kita patut bersyukur tinggal di Qatar karena saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita masih berada di Indonesia dengan hari ini kalau nggak salah puncaknya kasus baru itu mencapai 4.168 dengan total kasus 240.000. Kita luangkanlah waktu kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita dan orang tua kita, teman-teman kita yang masih menjalani pandemi yang belum peak down, apa istilahnya, puncaknya belum kelihatan kapan. Ya saya juga berpikir alangkah mungkin lebih aman buat keluarga, orang tua untuk kita bawa ke sini, tapi ya kita nggak pernah tahu virus ini seperti apa, mungkin bisa terinfeksi di perjalanan atau apa. Saran kami, stay at home, tetap di rumah, hindari berpergian apabila tidak mendesak.
Itu saja dari kami. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.